sekarang sudah 70 lebih, artinya usia itu sudah mengalami fase pondok pesantren yang kuno sampai yang modern kan. Dari zamannya Mbah Muslim, Mbah Arwani, Kudus, mungkin pernah juga di sana juga. Mungkin yang membedakan pesantren dulu dan sekarang itu kira-kira apa? Apakah capaian sekarang itu semakin positif atau mungkin ada kekurangan yang perlu dibenahi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Para rawuh ingkang mulya, ibu-ibu lan bapak-bapak, kiai, ibu-ibu kiai, ini saya ditanya dulu dan sekarang pondok pesantren itu bagaimana. Dulu itu ketika ngelap saku nih pernah nggak? Oh, begitu. Dulu kapan ya? Dulu itu artinya ya berarti dari pengalaman saya. Karena yang namanya dulu bisa jadi sebelum saya malah zaman kuno ya. Zaman kuno, misalnya zaman Wali Songo, kemudian zaman berikutnya. Jadi ada perbedaan dan ada kesamaan. Kesamaannya adalah zaman dulu itu pelajaran dihafalke sama, hafal pelajaran alfiah, ngerti, dan akhlakul karimah. Kemudian dulu dibuka kalau subuhan, sekarang ya dibuka subuhan ya. Cuma sarana prasarannya berbeda. Kalau dulu kebiub ya. Kalau serban Mbak Mat tuh, sholat. Nah, kalau sekarang pakai bel, ya itu karena sarana dan prasarana berbeda. Nah, jadi dulu di sini ini orang nyantri itu harus kuat mentalitasnya. Mengapa? Ya antara lain gurunya juga galak-galak zaman dulu. Galak banget. Ya kalau sekarang bisa lapor polisi ya. Dulu saya terjalin kepala tek. Terus sekarang anak santri cenderung manja. Apa-apa sudah enak semua. Dulu mau mandi aja susah itu. Mungkin nih Gus Subetilah ya. Kunci ini mandinya dulu di mana? Batam piking beri Pak Batam. 1 kilo. Susah. Ya. Nah, sekarang mandi saat ini kita ya. Ya. Namanya maaf WC itu juga susah. Susah ya. Nah, antri ya. Sekarang sudah tidak. Nah, itu. Kemudian apa namanya itu? Dulu tidak ada HP, tidak ada televisi ya. Sekarang ini anak santri ada HP ya. Disuruh HP mengumpulkan jadi satu, kemarin sudah pernah mengumpulkan jadi satu, tapi HP-nya larinya kemana? Ke warung-warung dititipkan ya. Jadi sekarang mau menghubungi orang tua gampang sekali ya. Saya di pondok dipukuli kelahi sama teman, abahnya ayahnya kesini lapor pada kiainya. Kiainya itu dapat berita
Ini alhamdulillah ya. Alfiahnya sudah ada yang bisa ini ya. Sudah bisa baca kitab ya. Alhamdulillah baca kitab. Dulu itu saya baca kitab yang pertama tidak berani kalau dengan anak-anak kecil, anak-anak MI, SD, Dinia saya berani karena mereka tahu, jadi kalau kita salah dia tidak bisa menyalahkan saya karena tidak tahu. Makanya saya pertama kali mengajar itu pada anak-anak Dinia, tapi lama-lama saya berani ya, ketika Mbah Kiai Ridwan pergi ngajinya Alfiah Ibnu Aqil, saya memberanikan diri membaca Ibnu Aqil dan akhirnya membaca kitab-kitab yang besar. Nah sekarang ini saya pikir kalau anak-anak tidak dikenalkan ngaji itu ya tidak akan kenal terus. Lalu saya kasih pengajian habis maghrib itu Bukhari dan Tafsir Jalalain. Anak kecil-kecil sudah pegang itu juga sampai anak yang besar sampai aliyah. Ya, ada yang paham ya, tapi ada yang bengong. Ya sudah biarkan aja ya. Anak kecil ngajinya Bukhari. Tapi lama-lama kan Bukhari sama. An haddatsana Syu'bah haddatsana Amr bin Abdullah bin Amr dan sama begitu terus. Yang berbeda itu matannya. Makanya mereka, oh ya ini haddatsana menceritakan. Akhirnya hafal kan mereka lama-lama. Walaupun anak kecil. Nah itu. Tapi kalau tafsir Jalalain kan membaca Quran bersama-sama, kemudian ngaji. Nah itulah bapak-bapak, insya Allah putra-putra bapak itu akan jadi kiai, insya Allah. Terima kasih.